kita bertemu lagi di Habatus Hidupku Bagi Kristus. Kalian sudah siapkan? Atau kalian masih makan? Masih sarapan? Atau sudah ke sekolah mungkin ya jam segini? Tapi siapapun yang ada di rumah atau yang siap-siap untuk rindu belajar akan firman Tuhan, kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Pagi ini kami boleh kembali belajar firman-Mu. Tuhan pimpin acara ini sehingga kami mengerti apa yang harus kami lakukan sesuai dengan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, jika di rumah pernah nggak kalian misalkan tiba-tiba memecahkan sebuah gelas, kemudian mama menegur kalian supaya kalian berhati-hati. Apakah kalian marah atau kalian bilang, ya mama, maaf mama, saya tidak sengaja, saya akan lebih berhati-hati lagi, sehingga kalian tidak lagi melakukan hal seperti itu. Pernah kan? Nah, kita akan belajar hari ini dalam Alkitab di kitab 2 Korintus 7 ayat 2-16 ada satu peristiwa di kota Korintus di mana itu adalah semua orang-orang yang pernah belajar dengan kakak Paulus. Namanya kakak Paulus. Mungkin di sekolahmu atau di sekolah minggumu ada yang namanya kakak yang suka mengajar, bukan? Nah, ini Rasul Paulus juga seperti seorang kakak bagi mereka, ya. Karena mereka terus belajar diajar oleh Rasul Paulus ini. Satu hari Rasul Paulus mendengar bahwa ada seseorang yang melakukan kesalahan sehingga menjadi ribut di sana, sehingga tidak ada kenyamanan, ada pertengkaran, ya, ada perbedaan pendapat. Kemudian sebagai seorang kakak, Rasul Paulus dia menulis surat menegur orang tersebut supaya tidak lagi melakukan kesalahan, supaya meminta maaf kepada yang lain. Akhirnya dikirimkanlah kakak Titus ke sana oleh kakak Paulus ini, ya. Nah, di sana akhirnya kakak Titus melihat ternyata orang yang ditegur itu memang membuat sedih sekali kan, karena ya ada pertengkaran pasti ada kesedihan, ada keributan, ada kesedihan. Nah, kakak Paulus kan sangat sedih, makanya beliau mengirimkan surat supaya mereka di sana dalam keadaan baik-baik saja, saling menopang, saling mengasihi, saling memaafkan. Akhirnya setelah kakak Titus di sana, dia bisa melihat teguran yang diberikan lewat surat itu membuat orang yang bersalah sadar, minta maaf, ya. Nah, akhirnya berubah. Jadi tidak mencam-mencam, malahan jadi marah gitu, atau saya tidak mau lagi ikut perkumpulan ini, gak mau lagi datang ke gereja misalkan, gak mau lagi saya berteman dengan mereka. Enggak, tetapi lewat teguran yang dikirimkan lewat surat oleh kakak Paulus ini, akhirnya mereka sadar dan meminta maaf, saling berpelukan, saling mengasihi, sehingga membuat hati ini gimana? Lega. Ya, coba kalau kalian punya musuh, gak enak kan hatinya? Semua orang lain main bersama, tetapi kalian diam aja sendirian. Sedih kan? Nah, tetapi dengan adanya, kalau kita berbuat salah dan meminta maaf,
kemudian tidak berbuat lagi salah, sehingga membuat suasana yang tadinya sedih tidak menjadi sedih, tetapi sukacita, berbahagia, kembali bisa bermain bersama-sama, bisa bergaul kembali dengan teman-teman kita. Begitu kan? Karena itu yang diajarkan oleh Tuhan kita, bahwa Tuhan Yesus ingin semua anak-anaknya saling mengasihi satu dengan yang lain, tidak ada pertengkaran, tidak ada permusuhan. Mungkin kita pernah berbeda cara berpikir kita, cara berpendapat kita, tetapi itu semua tidak harus menjadi permusuhan, ya. Kita satu sama lain ingin memuliakan Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah mati di atas kayu salib, sudah membuat sakit semua dibawa oleh Tuhan Yesus, supaya anak-anaknya tidak sakit lagi, tidak ada lagi kemarahan, tidak ada lagi iri dengki, tidak ada lagi dosa. Ya, jadi Tuhan Yesus ambil semua itu, hal-hal yang kasar, perlakuan kasar, kesakitan, kesedihan, Tuhan Yesus ambil di atas kayu salib, supaya anak-anaknya mengalami sukacita, tidak ikut-ikutan terhadap kelakuan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus mau kita semua saling mengasihi, supaya hati kita lega, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Gitu ya anak-anak ya. Oke, siap kan? Siap semua? Kalau ditegur tidak marah, kalau ditegur berterima kasih dan mau berubah, supaya hati kita lega, nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus tersenyum gak? Tersenyum pasti melihat anak-anaknya menurut, ya. Gitu anak-anak, pagi ini kita sudah belajar supaya kita jika ditegur mau menurut dan berubah, tidak melakukan lagi kesalahan. Oke, yuk kita berdoa lagi. Bapa, terima kasih hari ini Engkau sudah mengajari kami, jika kami mendapat teguran kami tidak marah, tetapi kami mau berubah untuk menjadi lebih baik, sehingga hati kami terasa lega, kami bisa berdamai dengan semua orang yang ada di dekat kami, teman-teman kami, dan membuat Engkau tersenyum atas setiap perbuatan kami. Nama-Mu dipermuliakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai berjumpa lagi di Habatus yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Habatus